من يهد الله فلا مضل له إلا الله وحده لا شريك له الواحد الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله حزا من ذرية الله قدر ربك واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Para sidang jemaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini Allah masih memberikan kita iman dan hidayah. Sehingga dengan iman dan hidayah yang Allah berikan kepada kita bisa datang ke rumahnya Allah yang sangat mulia ini semata-mata untuk melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena dengan perjuangan beliau, dengan pengorbanan beliau, sehingga kita yang jauh dari kota Arab, kota Madinah, kita kenal dengan hidayah, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengorbanan bagi kita Rasulullah SAW. Para hadirin sidang jemaat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita setelah perkara iman adalah perkara sholat. Bagaimana sholat kita ini hadir mulia? Sholat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat dengan khusyuk wal khudu'. Ciri-ciri orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk wal khudu' hadis sekalian, maka dia sifat ketaatan dalam sholat dia bawa di dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti dalam sholat kita selalu ingat kepada Allah. Bagaimana di luar sholat pun kita selalu ingat kepada Allah. Di dalam sholat kita selalu mengucapkan salam. Begitu pula di luar sholat kita selalu menyampaikan salam baik kepada yang kenal maupun yang tidak dikenal. Dalam sholat kita tidak pernah membicarakan keburukan orang lain, tidak pernah ghibah. Bagaimana di luar sholat pun kita belajar tidak membicarakan keburukan orang lain, sehingga kita mendapatkan sholat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Apabila sholat kita tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar hadis sekalian, berarti kita ini belum sholat. Baru kita melaksanakan sujud ruku dalam masjid, tetapi kita belum ada tanda-tanda orang sholat. Tidak ciri-ciri orang yang sholat hadis sekalian. Dan orang-orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu tertib, sebagaimana baginda kita Rasulullah SAW selalu berjamaah di mana azan dikumandangkan. Maka Allah SWT memberikan 5 jaminan. Yang pertama, Allah SWT akan menjauhkan dari siksaan kubur. Yang kedua, Allah SWT akan berikan serta amalnya di masa nanti lewat tangan kanannya. Dan Allah SWT akan melintasi sirat seperti kilat. Dan Allah SWT akan memasukkan surga tanpa hisab.
Inilah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, hadirin sekalian. Dan bagaimana sholat kita ini, hadirin yang mulia, bisa belajar menyelesaikan masalah-masalah, baik masalah dengan keluarga kita, baik masalah dengan tetangga kita, dengan keperluan hidup kita. Apabila kita punya masalah, kita punya hajat, kita belajar menyelesaikan dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Inilah yang dicontoh oleh kita Muhammad SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum apabila punya masalah hati sekalian, mereka selalu melaksanakan sholat 2 rakaat sehingga masalah-masalah mereka terselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita hari ini, bagaimana kita belajar, kita punya masalah, punya keperluan hidup kita, perlu duit kita, ada masalah dengan keluarga kita, apa istri kita sakit, apa anak kita sakit, sebelum kita membeli obat ataupun sebelum kita membawa ke dokter, bagaimana kita belajar ambil air wudhu dengan kita melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang betul hadirin sekalian. Berarti kita keyakinan kita hanya keyakinan kepada Allah melalui sholat. Kalau masalah dunia tidak diselesaikan sekali, hadirin sekalian, bagaimana dengan masalah kubur yang besar? Bagaimana kabar dengan masalah yang besar? Bagaimana dengan masalah-masalah jembatan Shiratal Mustaqim yang 500 tahun mendatang, yang 500 tahun mendaki, yang 500 tahun menurut? Bagaimana bisa kita menyelesaikan dengan sholat-sholat kita? Kita belajar di dunia ini sekalian, dengan ada masalah-masalah kita. Kita butuh uang untuk anak kita yang lagi sekolah, yang lagi kesulitan duit. Kita ambil air wudhu, sholat hajat 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami. Begitulah Allah senang kepada seorang hamba sekalian. Jadi Allah SWT ini senang kepada hamba-hamba yang selalu meminta kepada Allah. Dan Allah SWT tidak senang dengan hamba-hambanya yang sombong, yang angkuh, yang tidak meminta kepada Allah SWT. Jadi kita mulai hari ini kita belajar minta kepada Allah mulai sholat. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam perjuangan agama sampai ke negeri Cina, mereka melewati air lautan yang besar. Maka kata sahabat-sahabat yang lain, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana kita mau menyeberang lautan yang besar dengan kuda-kuda kita, sedangkan depan kita ada air lautan besar, di samping kanan ada gunung yang tinggi. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kita sekarang ambil air wudhu, minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat wudhu sekalian para sahabat. Setelah sholat, mereka dengan berjalan di atas Allah dengan kuda-kuda sekalian. Konon ceritanya sekalian, bahwa kuda-kuda yang tadi tidak pernah kena air sekalian. Inilah kekuasaan Allah. Kita meyakini Allah itu Maha Kuasa. Seluruh makhluk tidak bisa buat apa-apa tanpa izin Allah. Inilah suatu keyakinan kepada kita. Walaupun seluruh manusia benci kepada kita sekalian, tetangga kita benci kita, saudara kita gak suka dengan kita, tapi Allah senang, pasti Allah senang dengan kita. Walaupun seluruh makhluk, seluruh kampung kita senang dengan kita, tapi kalau tidak suka dengan kita sekalian, maka pasti Allah tidak suka. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, semua umatnya tidak suka dengan Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Nabi Nuh membuat kapal di atas bukit, malah diketawain sama umatnya, sama kaumnya. Maka dibuangkan semua kotorannya, baik yang buta, yang hamil, yang pincang, semua membuang kotoran di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Allah muliakan Nabi Nuh alaihissalam sekalian, memuliakan. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang membuangkan kotoran di kapal Nabi Nuh alaihissalam sekalian itu mempunyai penyakit datang saja. Maka obatnya apa? Obatnya semua ambil kotorannya di kapalnya Nabi Nuh alaihissalam.
Inilah kemuliaan Allah SWT oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Begitu pula kita hari ini hadirin yang mulia. Kita belajar sedikit demi sedikit minta yakin kepada Allah SWT. Mumpung masih dalam kehidupan dalam dunia sekalian. Dunia umur kita 60, 70 tahun, 80 tahun, mungkin 100 tahun. Tetapi nanti di alam akhirat Allah SWT kita tidak punya kawan, kita tidak punya tetangga, harta kita tidak bisa dibawa. Yang kita bawa adalah amal soleh kita. Ini yang ditanyakan oleh Allah SWT. Bagaimana iman kamu? Bagaimana iman istri kamu? Bagaimana iman anak-anak kamu? Ini Allah tanyakan di alam kubur, di alam mahsyar, alam sirat. Baru kita diselamatkan oleh Allah SWT sekalian. Nah, jadi sekalian, bagaimana kita jangan sampai bicarakan keburukan orang lain. Kita satu kata kita bicara keburukan tetangga kita, keburukan saudara kita sekalian. Amal yang kita buat, tahajud kita, baca Al-Quran kita, sholat kita sekalian, itu ditarik orang-orang kita omongin tadi sekalian. Jadi kalau kita ngomongin ghibah, ngomongin orang lain sekalian, keburukan orang lain, sama dengan memberikan pahala kepada orang yang kita omongin sekalian. Ini harus kita jaga sekalian. Kalau ada teman-teman kita yang suka ngomongin orang lain, bagaimana kita bisa alihkan dia ngomong yang lain sekalian, sehingga dia lupa bicara keburukan orang. Inilah hadirin yang mulia sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah yang kuat sehingga kita nanti mati bisa membawa, bisa mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kita. Dan barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum illa wa ta'ala innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله حمدا كثيرا تماما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بصيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فزا من اتقى والله بمن اتقى. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وارض عنا محمود برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب الدعوات وقريب الحجاب. اللهم اغفر امه سيدنا محمد، اللهم انصر امه سيدنا محمد، اللهم اغفر امه سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.